Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zulbar dan juga rekan saya. Saya Anggun Oktarini, pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 3 DPR RI menilai reformasi bagi penegakan hukum perlu dilakukan terutama dalam aspek budaya atau kultur aparat penegak hukum. Terlebih, publik kini semakin kritis dan menaruh harapan besar agar aparat penegak hukum bertindak profesional, transparan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Reformasi bagi penegakan hukum perlu dilakukan terutama dalam aspek budaya atau kultur aparat penegak hukum. Komisi 3 DPR RI memandang publik kini semakin kritis dan menaruh harapan besar agar aparat penegak hukum bertindak profesional, transparan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudesson Tandra mengatakan, upaya reformasi sebelumnya disebut telah difokuskan pada pembenahan regulasi dan kelembagaan. Melalui Panitia Kerja Penegakan Hukum DPR RI, aturan dan struktur institusi dinilai sudah semakin jelas dan terpisah. Namun ke depan, reformasi diarahkan pada perubahan kultur di tubuh aparat penegak hukum. Perubahan ini mencakup sikap, perilaku, sistem pengawasan, hingga transparansi dalam menjalankan tugas. Dengan reformasi kultur, kinerja penegakan hukum dapat semakin baik dan mampu menekan berbagai pelanggaran. Ini sudah kita bahas terus ya, kita kan di dalam panja penegakan hukum, kita sudah dorong ya. Jadi aturannya sudah jelas, institusinya sudah perbaiki. Sekarang kita mulai mendorong untuk reformasi kultural, ya, sehingga mereka berubah dari sikap tindaknya, dari pengawasannya, dari transparansinya, ya, semua harus berubah, ya, supaya ini ke arah depan perlindungan pada hak asasi rakyat itu lebih lagi ditingkatkan. Reformasi hukum sejatinya bukan sekadar mengganti aturan, tetapi membenahi cara pandang dan perilaku para penegak hukum. Di tengah perubahan besar yang dibawa KUHP nasional, gagasan tentang integritas, etika, dan kesadaran moral kembali menjadi dasar penting bagi terwujudnya keadilan yang bermartabat. Bondan dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI dorong dialog antara pemangku kepentingan agar kebijakan dan di mana Balai Taman Nasional Komodo terkait dengan pembatasan jumlah wisatawan menjadi 1.000 orang per hari. Ini tidak hanya menjaga kelangsungan ekosistem tetapi juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha wisata dan juga masyarakat sekitar. Balai Taman Nasional Komodo membatasi jumlah wisatawan menjadi 1.000 orang per hari. Komisi 4 DPR RI mendorong dialog antar pemangku kepentingan agar kebijakan yang diambil tidak hanya menjaga keberlangsungan ekosistem, tapi juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha wisata dan masyarakat sekitar. Dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Komisi 4 DPR RI, Aji Sularso selaku penasihat Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi Indonesia menilai pembatasan jumlah wisatawan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat setempat. Seyogianya kan hasil uji coba itu juga dibicarakan dulu dong dengan kami operator. Ini kan tidak ada pembahasan. Jadi tidak ada ruangan yang cukup untuk terjadi satu negosiasi. Jadi menurut saya masalah keberpihakan juga. Artinya keberpihakan dalam arti apakah kami nggak dianggap yang selama ini membawa turis-turis jumlahnya ribuan baik melalui laut maupun darat kan perlu menjadi pertimbangan. Meskipun mendukung upaya konservasi untuk mencegah kerusakan akibat lonjakan pengunjung, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mendorong pemerintah untuk menjaga manajemen wisata dengan seimbang, agar tidak mengganggu siklus perekonomian pelaku usaha di sekitar Taman Nasional Komodo. Kita juga harus bisa memanage dengan baik. Jangan sampai lonjakan kunjungan yang begitu luar biasa tidak bisa kita atasi dengan baik sehingga menimbulkan kredit, kemacetan dan lain sebagainya. Yang kemudian itu juga menimbulkan kesan yang tidak baik buat kita. Nah, sehingga ini perlu duduk bersama untuk membicarakan bagaimana wisatawan yang berkunjung begini banyak ini kita atur dengan baik, tidak merusak alam kita, tapi juga punya dampak ekonomi yang baik kepada seluruh masyarakat di sekitarnya. Adila dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan.
Di tengah pulihnya jumlah penonton pasca pandemi, industri perfilman tanah air masih dihadapi sejumlah persoalan mulai dari dominasi film impor, keterbatasan layar bioskop, hingga keluhan pajak ganda bagi para produsen lokal. Lalu bagaimana respon DPR RI terhadap persoalan ini? Dan kami akan memberikan informasi selengkapnya, tetap bersama kami di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira. Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus ya. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh, juga menggigil. Gigil. Agak flu. Oh, Feeling lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Semester itu ya? Semester. 1 semester, udah bisa bayar UKT. bayar SPP dulu. Bayar SPP dulu. Biasa bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza ada gitu. juga. Tuh, batuk Dianjurkannya kan. 1 tahun sekali. Tuh. Oh, sekali. sekali. Teman batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak yang lepas nih. Apa tuh? Banyak tunggakan. Banyak. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, terkait sejumlah persoalan yang dihadapi industri perfilman di tengah pulihnya pasca pandemi, Komisi 7 DPR RI tegaskan perlu adanya pembenahan total dari hulu hingga ke hilir agar karya anak bangsa mampu bersaing dan tidak tergerus ekspansi film global. Di tengah pulihnya jumlah penonton pasca pandemi, industri perfilman tanah air masih dihadapi sejumlah persoalan, mulai dari dominasi film impor, keterbatasan layar bioskop, hingga keluhan pajak ganda bagi para produsen lokal. Menanggapi hal ini, Komisi 7 DPR RI menegaskan perlu adanya pembenahan total dari hulu ke hilir agar karya anak bangsa mampu bersaing dan tidak tergerus ekspansi film global. Anggota Komisi 7 DPR RI Tifatul Sembiring menyoroti lemahnya sinergi antara kreator, rumah produksi, dan distributor di industri film. Saya ingin sebetulnya dari pertemuan dengan Komisi 7 ini, insan-insan perfilman ini, dicari benang merahnya dari hulu ke hilir itu. Siapa menyelesaikan? Kalau memang dia katakan tadi undang-undang perfilman kita sudah jadul, sudah tua, ya diperbaiki, direvisi. Yang lebih mencakup secara menyeluruh komprehensif, bukan hanya sepotong-sepotong. Makanya setelah ini kita mungkin akan berbicara dengan tim infrastruktur, pemilik layar bioskop, kenapa ada isu-isu monopoli sehingga film-film tertentu nggak bisa ditayangkan gitu di bioskop. Dan ini memang harus menyeluruh ya. Kalau nggak bisa mati suri, ya akhirnya kita kayak pakaian lagi, impor barang dari Cina yang begitu murah misalnya, itu menghantam UMKM kita. Ini kan contoh ya. Kalau ini kan dari sisi hiburan, tontonan dan sebagainya. Hal yang lebih penting saya tekankan tadi, jangan sampai para produsen film ini tidak mempedulikan karakter bangsa. Nah, karakter bangsa itu ada di Pancasila, ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Andini dan Fikrido, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mengundang pakar hukum untuk memberikan masukan dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset terkait dengan tindak pidana.
Komisi 3 DPR RI mengundang pakar hukum untuk memberikan masukan dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudesson Tandra mengatakan, seluruh masukan dari pakar dan ahli hukum akan terus dipertimbangkan untuk memperkaya substansi rancangan undang-undang tersebut. Menurut Sudesson, seluruh proses perampasan maupun pemulihan aset harus tetap melalui mekanisme pengadilan, guna menghindari tindakan sewenang-wenang dan menjaga prinsip praduga tak bersalah, serta tetap menjunjung tinggi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Masukan-masukan dari para pakar, para ahli ini sebenarnya sejalan dengan apa yang sudah diusulkan oleh BKD maupun Komisi 3. Bahwa kita semua sepakat bahwa semua tindakan hukum, baik itu perampasan aset maupun pemulihan aset, semua harus lewat pengadilan. Tidak bisa tanpa pengadilan. Itu sewenang-wenang. Tetapi masukan-masukan ini terus nanti akan kita pertimbangkan terus untuk memperkaya. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat menjadi instrumen efektif dalam pemulihan kerugian negara tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan supremasi hukum. Sementara itu, draft rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang disusun Badan Keahlian DPR RI terdiri dari 8 bab dan 62 pasal. Rancangan itu mencakup ketentuan umum, ruang lingkup, aset tindak pidana yang dapat dirampas, hukum acara perampasan aset, kerjasama internasional, pendanaan, hingga ketentuan penutup. Bondan dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Duka mendalam menyelimuti Indonesia atas gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon. Komisi 1 DPR RI tegaskan peristiwa ini harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti dengan langkah konkret, bukan sekedar respon emosional. Duka mendalam menyelimuti Indonesia atas gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon. Komisi 1 DPR RI menegaskan, peristiwa ini harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti dengan langkah konkret, bukan sekadar respon emosional. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menyampaikan bela sungkawa sekaligus pentingnya investigasi menyeluruh. Apakah gugurnya para prajurit kita ini karena kesengajaan atau ketidaksengajaan, sehingga itu menjadi sebuah kesimpulan yang harus kita putuskan. Tidak perlu tergesa-gesa mundur, tetapi harus dievaluasi dengan seksama. Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi 1 DPR RI Taufik Abdullah menyatakan DPR RI akan segera menggelar rapat dengan Panglima TNI untuk membahas insiden ini secara mendalam. Ya, kita akan rapat saya kira dengan Panglima atau saya kira dengan Panglima untuk mendiskusikan hal itu. Karena ini kan misinya sangat mulia. Misinya sangat mulia dan kita selalu hadir di dalam pasukan perdamaian itu. Tentu ini tidak bisa lalu begitu saja kita hentikan. Ini penyebabnya apa? Ini harus kita gali, kita lakukan investigasi sehingga akan ketemu penyebabnya apa. Apa itu keteledoran kita atau itu eksiden, ya. Dari Jakarta, Fitian Aunila, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI soroti dugaan aktivitas pabrik sarung tangan yang dinilai membahayakan keselamatan warga di sekitarnya. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Setiap pelanggaran terhadap standar lingkungan dan kesehatan tidak bisa ditoleransi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta,
menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh, juga menggigil. Ya? Agak flu. Oh, feeling lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksi 6 bulan. Semester itu ya? Semester. Satu semester udah bisa bayar UKT kan? Bayar SPP dulu. Iya. SPP dulu. Virus itu bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, batuk dianjurkannya 1 tahun sekali. Tuh. Tahun sekali. Teman batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak pelepas nih. Apa banyak tuh? tunggakan. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Pemirsa, DPR RI dorong pemerintah dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta mengambil langkah tegas termasuk pencabutan izin operasional jika terbukti melanggar. Penegakan aturan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyat dari potensi risiko yang merugikan. Dengan langkah yang cepat dan transparan diharapkan kepercayaan publik terhadap pengawasan industri dapat tetap terjaga. Dan mari kita akan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Cemaran limbah pabrik yang mengancam kesehatan masyarakat merupakan dampak negatif akibat ketidaktaatan perusahaan terhadap aturan izin lingkungan. Baru-baru ini, Komisi 12 DPR RI menyegel pabrik di Deli Serdang, Sumatera Utara. Izin pabrik sarung tangan PT Universal Globes terancam dicabut dari sistem perizinan usaha terintegrasi jika pabrik tidak menghentikan pencemaran limbah yang berpotensi memicu penyakit paru-paru dan kanker. Anggota Komisi 12 DPR RI, Irsan Sosiawan mengatakan, pihak perusahaan kerap membuang limbah cair ke sungai dengan suhu di atas batas aman baku mutu lingkungan. PT Universal Globes juga melakukan pembakaran limbah bahan berbahaya beracun atau B3. Dari tempat pergudangan menyimpan limbah dan segalanya itu menjarak sekitar mungkin 4-5 meter saja dari tempat pemukiman, dan hal itu sangat membahayakan karena menyangkut pada aliran air dan segalanya itu kepada pemukiman dan segalanya. Bahkan, anggota Komisi 12 DPR RI, Metri Citra secara tegas meminta pemerintah untuk mencabut izin usaha pabrik jika tidak segera memenuhi izin lingkungan yang dibutuhkan. Kita langsung ada sanksi denda juga. Kalau memang mereka nggak nurut lagi, tetap melakukan kesalahan, ya mau tidak mau izinnya harus dicabut. Bagaimana Komisi 12 juga bermitra dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Ada namanya izin OSS. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2024, limbah dari aktivitas industri menyumbang sekitar 45% dari total beban pencemaran air secara nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah cair industri masih jauh dari kata optimal. Pemirsa, perantopat merupakan salah satu tradisi unik di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang menjadikan ketupat sebagai simbol perdamaian. Nah, ini benar sekali, Zia dan juga pemirsa, tradisi ini merupakan perpaduan budaya dan kepercayaan antara masyarakat Hindu dan Islam yang hidup berdampingan secara harmonis. Dan dalam perantopat, masyarakat saling melempar ketupat sebagai simbol kebersamaan, bukan permusuhan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh, juga menggigil. Ya? Agak flu. feeling lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh?
Karena nggak mungkin virus itu infeksi 6 bulan. Semester itu ya? Semester. Satu semester, udah bisa bayar UKT. SPP dulu. SPP dulu. Virus itu bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, batuk Dianjurkannya kan. 1 tahun sekali. Oh, sekali. Kan batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak yang lepas nih. Apa tuh Banyak batuk? tunggakan. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, tradisi ini biasanya digelar setelah perayaan Lebaran Ketupat sebagai bentuk syukur sekaligus mempererat hubungan antar umat beragama. Ketupat yang digunakan dalam tradisi ini kemudian dikumpulkan dan dimanfaatkan sebagai pupuk yang melambangkan kesuburan dan keberlanjutan alam. Nah, ini kita tanpa berlama-lama lagi, kita akan saksikan perang topang saat ketupat menjadi simbol perdamaian dan juga toleransi dalam segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman suku, budaya, dan agama yang hidup berdampingan. Di tengah perbedaan tersebut, terdapat berbagai tradisi yang justru menjadi simbol persatuan dan kebersamaan. Salah satu tradisi unik itu datang dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebuah tradisi yang disebut perang, namun tanpa senjata, tanpa amarah, dan tanpa dendam. Ya, tradisi ini dikenal dengan nama Perang Topat, di mana masyarakat saling melempar ketupat dalam suasana penuh kegembiraan. Di balik keseruan tersebut, terselip makna mendalam tentang perdamaian, toleransi, dan keharmonisan antar umat beragama. Lalu, apa makna sebenarnya dari tradisi ini dan mengapa Perang Topat masih dilakukan hingga saat ini? Berikut fakta menarik tentang Perang Topat di Lombok. Asal-usul dan lokasi tradisi. Perang Topat merupakan tradisi turun-temurun yang berasal dari Lombok. Tradisi ini dilaksanakan di kawasan Pura Lingsar, sebuah tempat yang memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tinggi. Pura Lingsar menjadi simbol pertemuan dua budaya, yaitu Hindu dan Islam Sasak. Tempat ini bukan hanya sekadar lokasi upacara, melainkan ruang bersama yang merepresentasikan keharmonisan. Keberadaannya menjadi bukti nyata bahwa perbedaan dapat hidup berdampingan dalam satu ruang yang sama. Perang tanpa kekerasan. Meskipun disebut perang, tradisi ini sama sekali tidak mengandung unsur kekerasan. Ketupat digunakan sebagai media untuk saling melempar, menggantikan senjata. Lemparan ketupat dilakukan dengan suasana penuh tawa dan keakraban. Tidak ada rasa marah, tidak ada niat untuk menyakiti. Justru, kegiatan ini menjadi ajang untuk melepaskan kebahagiaan dan mempererat hubungan sosial. Simbol toleransi yang hidup. Perang Topat melibatkan masyarakat dari latar belakang agama yang berbeda. Umat Hindu dan Muslim Sasak bersatu dalam satu tradisi yang sama. Mereka berpartisipasi tanpa mempermasalahkan perbedaan keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi bukan hanya konsep, melainkan praktik nyata dalam kehidupan. Tradisi ini menjadi contoh nyata bagaimana kebersamaan dapat terwujud dalam perbedaan. Ritual sakral sebelum perang. Sebelum Perang Topat dimulai, masyarakat melaksanakan berbagai ritual sakral. Ritual ini meliputi doa bersama, persembahan, dan prosesi adat. Tujuannya adalah untuk memohon berkah, keselamatan, dan kemakmuran. Prosesi ini dilakukan dengan penuh hikmat dan rasa hormat terhadap tradisi. Hal ini menunjukkan bahwa Perang Topat memiliki nilai spiritual yang sangat kuat. Makna ketupat sebagai simbol berkah. Ketupat dalam tradisi ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar makanan. Ketupat menjadi simbol kemakmuran, kesuburan, dan berkah. Setelah perang selesai, ketupat akan dikumpulkan oleh masyarakat.
banyak yang membawanya pulang atau menebarkannya ke sawah. Mereka percaya bahwa ketupat tersebut dapat memberikan hasil panen yang lebih baik. Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara tradisi dan kehidupan agraris masyarakat. Daya tarik budaya dan pariwisata. Perang Topat menjadi salah satu atraksi budaya yang menarik perhatian wisatawan. Baik wisatawan lokal maupun mancanegara datang untuk menyaksikan langsung tradisi ini. Keunikan dan nilai yang terkandung menjadikannya daya tarik tersendiri. Selain sebagai hiburan, tradisi ini juga menjadi sarana edukasi tentang nilai toleransi. Kehadiran wisatawan juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Pesan moral dan nilai kehidupan. Perang Topat mengajarkan banyak nilai kehidupan yang penting. Di antaranya adalah toleransi, kebersamaan, dan saling menghargai. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah. Sebaliknya, perbedaan dapat menjadi kekuatan untuk membangun keharmonisan. Melalui tradisi ini, masyarakat diajak untuk terus menjaga persatuan dan perdamaian. Perang Topat bukanlah sekadar tradisi, melainkan cermin kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai perdamaian. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi konflik, tradisi ini hadir sebagai pengingat bahwa keharmonisan itu nyata. Dari sebuah ketupat, lahir pesan besar tentang kebersamaan dan toleransi. Masyarakat Lombok telah membuktikan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan jembatan untuk bersatu. Semoga nilai-nilai yang terkandung dalam Perang Topat dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga perdamaian, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan. Karena pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari satu Indonesia. Pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda, ini agenda Senin 13 April 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 13 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala BPIP guna membahas peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan perkembangan rancangan Undang-Undang BPIP. Sedangkan pada pukul 1 siang nanti, Komisi 13 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Staf Kepresidenan guna membahas optimalisasi peran KSP dalam koordinasi dan juga percepatan program prioritas pemerintah. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Pemirsa, TVR Parlemen demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya. Saya Ziaul Bar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.